Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Ari Suryani selaku Ketua Peneliti dengan judul Penggunaan Podcast untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Mahasiswa PGSD di Era Revolusi Industri 4.0. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua LP2M UNP, yaitu Bapak Yohandri MSc PhD, yang memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan kira-kira kemajuan penelitian tentang podcast ini sudah sampai di mana. Nah, sebelum kita masuk pada presentasi materi, perkenalkan, saya Ari Suryani, kemudian anggota penelitian saya yaitu Ibu Nur Fadilah. Kami meneliti tentang penggunaan podcast untuk meningkatkan keterampilan menyimak mahasiswa PGSD di era revolusi industri 4.0. Latar belakang masalah kenapa kami mengangkat topik ini adalah karena kegiatan menyimak ini merupakan proses interaktif yang harus disampaikan dalam pembelajaran sebagai sebuah proses interaktif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. Nah, pembelajaran di perguruan tinggi ini hanya dengan menggunakan metode diskusi, demonstrasi, ceramah, tanpa memanfaatkan sumber belajar digital. Mungkin di sini bukan berarti belum ada, sudah ada, tetapi mungkin belum optimal, terutama pada jurusan PGSD. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah supaya kita melek terhadap teknologi, kemudian siap dengan pembelajaran digital, maka adalah menggunakan podcast dalam pembelajaran keterampilan menyimak, khususnya untuk meningkatkan keterampilan menyimak pada mahasiswa PGSD FIP UNP. Nah, kemudian apa sih tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan podcast sebagai salah satu sumber belajar untuk meningkatkan keterampilan menyimak pada mahasiswa PGSD FIP UNP. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen, yaitu eksperimen semu. Artinya nanti akan dibandingkan antara dua kelas, satu yang menggunakan podcast, yang satu lagi tidak menggunakan podcast, tetapi pembelajaran seperti biasa. Nah, dibandingkan hasilnya kira-kira mana sih pembelajaran dan seperti apa sih identifikasi hasil pembelajaran penggunaan podcast tanpa dibandingkan dengan suatu kelas yang tidak menggunakan podcast. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, ini penelitian yang akan kami lakukan untuk melihat kira-kira bagaimana penggunaan podcast ini dalam meningkatkan keterampilan menyimak khususnya. Nah, adapun luaran penelitian ini adalah menghasilkan satu artikel untuk proceeding berskala internasional bereputasi. Luaran yang dicapai adalah artikel proceeding berskala internasional bereputasi tadi sudah ada draftnya dan akan diikutkan pada conference the Second Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober tahun 2020, yaitu diselenggarakan oleh LP2M UNP. Nah, artikel ini akan dipublis rencananya pada acara tersebut. Nah, kegiatan yang telah dilakukan kurang lebih selama 70% dari penelitian ini adalah pada tanggal 8 Mei 2020, yaitu menganalisis kebutuhan mahasiswa PGSD terkait keterampilan menyimak. Nah, capaian kemajuannya adalah adanya data analisis kebutuhan mahasiswa PGSD terkait dengan keterampilan menyimak ini. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei 2020,
Kegiatannya adalah menentukan kira-kira mata kuliah mana sih yang akan dilakukan untuk uji coba penggunaan podcast ini nantinya. Nah, terpilihlah mata kuliah yang akan dilakukan uji coba, yaitu pada mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa pada semester 3 pada mahasiswa semester 3 jurusan PGSD FIP UNP. Nah, kegiatan selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2020 adalah merancang RPS mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa ini, sehingga muncullah atau menghasilkan RPS mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa. Pada tanggal 15 Mei 2020, mulai dirancang satuan acara perkuliahan atau SAP mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa ini. Kemudian menghasilkan satuan acara perkuliahan atau SAP mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei, maka kami mulai mencari bahan literatur untuk pembuatan podcast pada mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa ini. Bahan literaturnya itu dicari dari jurnal, dari buku-buku, dari e-book, dari internet, sehingga bahan-bahan tersebut nanti dapat kami jadikan sebagai bahan literatur untuk pembuatan podcast pada mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa. Nah, pada tanggal 27 Mei, kami mulai merancang skenario dialog untuk pembuatan podcast pada mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa ini. Maka capaian kemajuannya adalah dihasilkannya skenario dialog untuk pembuatan podcast. Nah, pada tanggal 25 Juni, kami merevisi skenario dialog yang sudah dirancang tadi. Nah, capaiannya adalah adanya hasil revisi skenario dialog untuk pembuatan podcast ini nantinya setelah diterapkan. Nah, pada tanggal 15 Juli, kami mulai merekam podcast pada mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa ini. Nah, capaiannya adalah berupa hasil rekaman podcast pada mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa. Nah, pada tanggal 22 Juli, kami mulai mengedit podcast yang sudah kami rekam tersebut. Nah, capaiannya adalah hasil editan podcast yang sudah direkam. Nah, ini tidak hanya dilakukan pada tanggal 22 Juli saja, tetapi rentangnya dimulai pada tanggal 22 Juli, kemudian sampai Agustus kami masih melakukan proses perekaman untuk podcast tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2020, kami mulai mengurus surat izin penelitian ke LP2M, dan kami mendapatkan surat izin penelitian tersebut. Pada tanggal 2 September, kami mempersiapkan penggunaan podcast ini pada mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa, yang mana pada mata kuliah ini pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara daring, jadi rekaman tadi kami persiapkan untuk kami masukkan kepada e-learning perkuliahan kami. Kemudian pada tanggal 18 September 2020, mulai melaksanakan penelitian dengan penggunaan podcast pada mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa, khususnya pada mahasiswa semester 3, pada mahasiswa semester 3 jurusan PGSD FIP UNP. Nah, pada tanggal 20 September 2020, kami mulai menyusun abstrak untuk acara The Second Progress in Social Science, Humanities, and Education Research Symposium. Nah, pada tanggal 23 September, kami mulai menyusun full paper artikel untuk disubmit pada acara tersebut. Nah, itulah gambaran kegiatan yang sudah kami lakukan selama 70% ini. Nah, sedangkan kegiatan yang akan kami laksanakan selanjutnya adalah menganalisis hasil penelitian yang telah dilaksanakan tadi. Karena kami masih sampai saat ini kami masih sedang melaksanakan penelitian, sehingga hasil penelitiannya akan kami analisis. Nah, kemudian setelah hasilnya itu dianalisis, kami menyusun artikel untuk acara The Second Progress in Social Science, Humanities, and Education Research Symposium sebagai luaran penelitian ini. Kemudian kami menyusun laporan akhir penelitian dan pertanggungjawaban keuangan 100%, kemudian kami merevisi laporan akhir penelitian dan pertanggungjawaban keuangan 100% yang sudah dirancang tadi. Kemudian kami menggandakan laporan akhir penelitian
penelitian dan pertanggungjawaban keuangan 100% dan menulis poster terkait dengan penelitian yang telah dilaksanakan. Demikianlah presentasi kami tentang penelitian kami yang berjudul penggunaan podcast untuk meningkatkan keterampilan menyimak mahasiswa PGSD di era revolusi industri 4.0. Nah, ini merupakan penelitian pertama kami dan masuk ke dalam skema penelitian pemula. Nah, demikianlah hasil presentasi kami. Saya selaku ketua peneliti mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.